Salam sejahtera buat rekan-rekan anggota Jemaat Lisdak atau teman-teman Lisdak dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari pengalaman umat Tuhan bersama Allah yang mereka sembah, yaitu peristiwa-peristiwa yang di luar akal manusia atau di luar kemampuan manusia untuk mencerna peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang biasa kita sebut mukjizat. Baik, biasanya seseorang mengalami sakit parah atau kejadian yang luar biasa yang tidak sempat dimengerti atau tidak dapat dimengerti oleh akal sehat. Itu merupakan suatu keajaiban atau mukjizat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat adalah kejadian dalam kurung peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ajaib, mukjizat dan ajaib adalah suatu pengertian yang saling mengisi satu dengan yang lain. Tapi kita lihat pengertian dari ajaib, sesuatu yang aneh, keheranan yang tidak dapat diterangkan dengan akal. Itulah Allah, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, umat-umat Allah pada zaman dulu mengalami berbagai mukjizat, antara lain Musa. Pada saat Tuhan bertemu dengan dia dan Tuhan hendak mengutusnya ke Mesir, dia berdialog dengan Allah pada saat itu. Lalu saat Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu jawab Tuhan dalam Keluaran 4 ayat yang ke-8, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Jadi ayat pertama, Musa ragu dan kalau orang Israel itu tidak mau percaya. Ayat yang ke-8, Tuhan katakan dua mukjizat. Kalau mereka tidak percaya yang pertama, mereka pasti percaya yang kedua. Mukjizat yang pertama adalah tongkat ular. Mukjizat yang kedua yang dialami oleh Musa pada saat itu, tangannya berubah menjadi penyakit kusta dan sembuh. Ya, setelah dimasukkan kembali dalam jubahnya. Dua ayat itu menerangkan kepada saudara dan saya bahwa mukjizat meyakinkan Musa bahwa Allah bekerja melalui dia. Dan dengan mukjizat yang dialami, dia akan menyatakan kepada orang Israel di Mesir bahwa dia menjalankan tugas untuk membebaskan orang Israel dari tanah perhambaan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itu dua pelajaran yang kita bisa ambil dari mukjizat yang terjadi. Lalu ayat yang selanjutnya, Keluaran 8 ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Tanda mukjizat lalat ikat. Jadi mukjizat yang terjadi pada saat itu membedakan mana orang Israel, mana bukan orang Israel, mana umat Allah dan mana yang bukan umat Allah. Jadi sudah 3 pelajaran dari perjanjian lama tentang mukjizat. Pertama, membangun iman atau membentuk iman, meyakinkan Musa dan orang Israel pada saat itu bahwa Tuhan bekerja melalui Musa untuk membebaskan orang Israel, supaya orang Israel itu percaya kepada Musa. Kedua,
kedua, melalui mujizat Tuhan bekerja menyatakan kuasanya kepada baik Musa maupun orang Israel. Dan yang ketiga, mujizat itu membedakan orang Israel dengan bukan orang Israel. Orang yang percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Jadi 3 poin dari peristiwa mujizat ini kita dapat ambil. Walaupun dalam perjalanan sejarah kehidupan orang Israel sampai ke tanah perjanjian masuk Kanaan, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan di hadapan mata mereka, seperti dikatakan dalam Ulangan 29:3. Cobaan-cobaan besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar yang telah dilakukan Allah di hadapan orang Israel. Lalu mujizat itu menuntun juga orang datang kepada Tuhan. Dan mujizat itu merupakan suatu berkat bagi orang yang mau menerima mujizat dan berpaling kepada Tuhan yang bekerja di balik mujizat itu. Contohnya, dalam 2 Raja pasal 5, di situ menerangkan seorang panglima perang tentara Syria, namanya Naaman. Dia mendapatkan berita dari seorang gadis pelayan yang ditawan oleh Syria, bekerja sebagai pelayan kepada istrinya. Gadis kecil dikatakan, di negeriku ada seorang hamba Tuhan yang dapat menyembuhkan tuanku Naaman. Lalu istrinya memberitahukan kepada Naaman, dan Naaman selanjutnya mendapat perjalanan. Kita cerita, Naaman mendapat perjalanan ke Israel. Lalu ayat yang ke-17 kita lihat bagaimana peristiwa terjadi. Setelah Naaman sembuh, 7 kali mencelupkan dirinya dalam sungai Yordan. Ini yang dikatakan 2 Raja 5 ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, yang tidak percaya Tuhan tetapi mengalami mujizat secara pribadi, dan mujizat itu meyakinkan dia, inilah Tuhan yang benar yang dapat menyembuhkan dia, baik secara fisik maupun secara rohani. Ayat 18, kita lihat penyembuhan secara rohani yang dialami oleh Naaman. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya. Rupanya Naaman ini selalu mendampingi Raja Syria. Ya, sekalipun mereka pergi ke kuil untuk menyembah Tuhan mereka, Naaman mendampingi raja ini. Nah, ini yang dikatakan, ya, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Jadi Naaman dia menyadari sebagai pejabat tinggi kerajaan, dia harus mendampingi raja pergi ke kuil kemana saja, termasuk ke kuil untuk menyembah Allahnya rajanya. Dia pun harus ikut dan menyembah, dan dia katakan ampuni. Saudara bisa bayangkan secara spiritual yang mujizat itu bekerja merubah keyakinannya, menyembuhkan fisiknya dan menyembuhkan rohani. Kuasa Allah begitu besar. Jadi kuasa Allah itu meyakinkan, ya, iman seseorang, iman Musa dan umat Israel. Mujizat itu menunjukkan Allah bekerja melalui mujizat itu. Dan mujizat itu menuntun orang untuk berbalik kepada Allah yang benar. Seperti Naaman. Bukan cuma Naaman saja. Setelah itu ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Kita tahu ceritanya. Ya. Ketiga anak muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, luput, tidak terbakar oleh api dapur api.
mereka selamat. Daniel tidak binasa di dalam lubang singa. Baik Nebukadnezar maupun Darius percaya kepada Allah mereka. Saudara bisa bayangkan, itulah mujizat yang terjadi pada zaman perjanjian lama. Ya, jadi meyakinkan, membentuk iman percaya baik Musa maupun orang Israel, dan merubah orang untuk datang kepada Allah, baik secara fisik dia berubah, kesembuhan seperti Naaman, maupun secara rohani setia kepada Allah yang hidup yang benar. Ketika kita dapat dalam mujizat yang Allah lakukan kepada kita, baik melalui hamba-hambanya ataupun melalui pelayan-pelayan Tuhan lainnya yang ada pada saat kita. Lalu bagaimana dengan orang Israel perjalanan selanjutnya? Kita tahu walaupun orang Israel itu dikatakan sama Tuhan pada saat itu, tetapi secara kebangsaan mereka gagal. Walaupun mereka melihat, menyaksikan mujizat-mujizat perbuatan Allah yang begitu besar, dari Laut Kulsum, Sungai Yordan terpisah dua supaya mereka bisa lewat, sampai pada zaman raja-raja mereka gagal bergantung harap kepada Tuhan, walaupun mujizat mereka alami dalam kehidupan mereka. Secara bangsa mereka gagal, tetapi ada orang-orang tertentu yang orang-orang secara pribadi yang tetap setia kepada Allah hingga akhir hidup mereka. Ya, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan yang lainnya, seperti Elisa yang menyembuhkan, yang Allah bekerja melalui Elisa menyembuhkan Naaman. Tetap setia sama Allah ini, walaupun di akhir usianya yang tua dia sakit lalu meninggal. Itulah bangsa Israel yang secara kebangsaan meninggalkan Allah. Lalu bagaimana pada zaman perjanjian baru, zaman Yesus, rasul-rasul, dan para diakon yang melayani pada saat itu? Mujizat terjadi dari suatu pribadi yang ilahi pada awal perjanjian baru, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Dia lahir dari seorang gadis perawan. Dalam perjalanan selanjutnya dia mati lalu bangkit. Di antara kelahiran dan kebangkitannya terjadi banyak sekali mujizat yang dia lakukan, baik oleh Yesus sendiri maupun oleh murid-muridnya. Begitu air menjadi anggur, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit kusta, orang timpang disembuhkan, orang buta dicelekan, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Mujizat-mujizat yang dilakukan, berjalan di atas air, meneduhkan angin ribut, dan banyak lagi yang tidak sempat saya sebutkan, karena bisa baca di dalam Alkitab. Peristiwa mujizat-mujizat. Tetapi di dalam kehidupan Yesus menuntun orang-orang Israel pada saat itu untuk kembali kepada Allah, walaupun sudah dilakukan berbagai mujizat di sisi orang. Ada beberapa orang dikatakan dalam Matius 12 ayat 38 sampai 39, atau di dalam Markus 8 atau Lukas pasal 11, ya, ada beberapa ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda." Mereka memiliki firman Tuhan, ahli Taurat, orang Farisi, mereka kuasai buku Taurat, 50 Musa, kemudian keluaran imamat ulang, mereka kuasai, dan tanda-tanda tentang kelahiran Yesus mereka tahu. Ingat pada waktu Herodes
terjadi kekacauan di Yerusalem, terus panggil para imam. Di mana katanya raja yang baru lahir itu? Mereka kasih tahu, oh di dalam buku perjanjian lama tertulis bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Tetapi mereka minta tanda kepada Yesus. Terus katakan, mereka ini adalah angkatan yang jahat yang meminta suatu tanda. Tapi Yesus katakan, dia tidak berikan tanda, hanya kecuali tanda Yunus yang mereka miliki. Dan Yesus pun mengutus 12 murid-muridnya mengabarkan Injil di antara bangsa Israel agar mereka itu balik kepada Allah yang benar. Setelah itu Yesus pun utus 70 murid. Di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20. 70 murid yang kembali dengan satu sukacita, dengan perasaan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Tuhan berkata, aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan pada saat itu bekerja Tuhan memberikan kuasa supaya mereka bisa menuntun orang balik ke jalan yang benar, memberikan kabar keselamatan, memberikan kabar tentang Allah yang benar, sehingga mereka, kalaupun ada orang jahat yang berusaha untuk menjahati mereka, tidak akan tersampai. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan melindungi kepada mereka. Tetapi Tuhan katakan, jangan bergembira. Ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, umat Allah, di mana saja saudara berada, kalau saudara mendoakan orang itu sembuh. Kalau saudara menasihati orang itu selamat. Jangan bersukacita, jangan membanggakan diri. Tetapi bersukacitalah kalau saudara dan saya menjadi suatu alat bagi Tuhan dan punya nama terdaftar di dalam kerajaan surga seperti yang Yesus katakan. Tercatat nama kita dalam kerajaan surga. Artinya itu suatu jaminan bahwa Anda dan saya akan masuk dalam kerajaan surga. Itulah yang kita harus sukacitakan. Itulah yang harus sukacitakan. Karena kita menjadi alat untuk menuntut orang mengenal Allah yang kita sembah. Pada suatu ketika Yesus sedang lewat, Yohanes 9 ayat 3, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga. Yesus katakan bahwa karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang itu. Bisa jadi mungkin dia satu kelalaian, bisa jadi dia sampai sakit, tetapi kita tidak punya hak untuk menghakimi. Nah, Yesus memberikan suatu gambaran kepada murid-muridnya bahwa kita tidak bisa menjudge orang itu, tetapi melalui orang itu pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di dalam pribadi tersebut, sehingga orang itu bisa berbalik ke jalan yang benar, dan juga menuntut orang-orang lain untuk datang kepada Allah yang benar, kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Nah, kita tidak hidup dalam zaman perjanjian lama, kita tidak hidup dalam zamannya Yesus, kita hidup di akhir zaman atau zaman akhir, katakanlah demikian. Lalu apa mujizat yang kita harapkan daripada Allah yang kita sembah? Sebelum kita dapatkan jawaban dari Alkitab, mari kita lihat apa nasihat Yesus Kristus kepada saudara saya yang hidup di akhir zaman ini. Markus 12 ayat 22-23. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul,
dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepadamu. Yesus menasihati saudara dan saya pada saat ini, ya, bahwa iman percaya dan saudara tidak bergantung kepada mujizat yang terjadi, baik di dalam diri saudara, di lingkungan jemaat saudara, ataupun kepada orang lain yang datang bertobat masuk satu gembalaan dengan saudara, gembalaan Yesus Kristus. Ya. Kenapa? Ada nabi palsu, ada mesias palsu yang melakukan tanda-tanda mujizat. Pelajaran bagi saudara dan saya bahwa mujizat bukan merupakan suatu jaminan bahwa itu Tuhan bekerja, tetapi ada pun kuasa-kuasa kegelapan bekerja. 2 Korintus 11 ayat 14-15 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan. Paulus katakan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Peringatan yang kedua, Rasul Paulus katakan, tidak heran, iblis pun menyamar, pelayan-pelayannya pun menyamar sebagai pelayan kebenaran. Dan dalam buku terakhir Alkitab tercatat sebagai berikut, Wahyu 13 ayat 13. Dan dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, maka dia memberikan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Tanda-tanda yang dahsyat di depan semua orang. Wahyu 16 dikatakan 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang berkata, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi saudara, sama seperti Musa marah Firaun, ada ahli sihir yang bisa merubah tongkat jadi ular, tapi Allah yang Maha Kuasa itu menaklukkan ular palsu. Demikian sekarang, tanda-tanda mujizat yang besar. Terus katakan, kalau bisa orang-orang benar pun dapat disesatkan kalau orang-orang yang berada di dalam pengembalaan itu bergantung imannya hanya berdasarkan mujizat. Nah, kuasa kegelapan juga dapat membuat mujizat. Lalu apa mujizat yang terjadi buat saudara dan saya? Mazmur 71 ayat 7 dikatakan, bagi banyak orang aku seperti tanda jahit, karena engkaulah tempat perlindungan yang kuat. Saudara dan saya, apabila kita bergantung pada Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, merupakan suatu keajaiban bagi orang lain akan melihat saudara. Wah, kok ini berbeda dengan kita? Ya, Allahnya melindungi mereka, Allahnya menuntun mereka. Ya, seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kami ini bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang sudah disendirikan, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saudara dan saya dalam perlindungan Tuhan, hidup di dalam bimbingan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, akan menyatakan perbuatan Allah yang Anda rasakan, sehingga orang datang ya, untuk mempelajari Allah yang kita sembah, sama seperti Naaman pada saat itu, sama seperti Nebukadnezar pada saat itu, dan Raja Darius pada saat itu. Mereka percaya kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel. Ya, demikian juga saudara saya, mereka akan melihat dan percaya kepada Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Juru Selamat kita, sehingga dalam kehidupan kita menghadapi zaman akhir ini, hidup di akhir zaman ini, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupnya yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Saudara-saudara,
itulah mujizat yang terbesar yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Mujizat kelahirannya, Yesus Kristus membuat manusia memiliki harapan hidup kekal. Mujizat kebangkitannya, manusia memiliki harapan, kepastian, jaminan hidup kekal karena Yesus menjadi pengantara kita di surga dengan Allah Bapa. Jadi saudara-saudara, walaupun Elisha sudah mati, Stefanus sudah mati, Rasul Paulus sudah mati, yang berubah dari umat Kristen jadi penganut Kristen dan penyiar Kristen. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 19:5? Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Suatu mujizat yang luar biasa. Itulah mujizat sejati. Kalau Anda percaya kepada Yesus, walaupun Anda, mungkin saudara kekasih kita sudah mengalami kita, tetapi dia akan dibangkitkan pada waktu sebagai Tuhan. Apa kesimpulan yang kita dapat ambil dari mujizat-mujizat itu? Pertama, mujizat menyatakan kuasa Allah dan pekerjaan Allah. Kedua, mujizat yang benar menuntun orang untuk memiliki iman kepada Allah, menuntut domba-domba yang lain untuk datang kepada Allah yang benar. Ketiga, mujizat menguatkan iman umatnya. Dan keempat, mujizat memisahkan umat Tuhan dari umat yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ini pelajaran yang menarik buat saudara sebagai bekal. Mungkin dalam kehidupan kita banyak kesukaran, banyak tantangan, kesedihan, tapi Yesus sudah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-11, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya, walaupun kita sudah mati, kita akan apa? Hidup kembali. Oleh sebab itu saudara, jangan tersesat dengan mujizat-mujizat yang bersifat entertain, yang bersifat pertunjukan spektakuler. Itu bisa menyesatkan saudara saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.